warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nurbaiti dari Prodi PGSD Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai sejarah Orde Baru. Pengertian Orde Baru. Orde Baru atau yang biasa kita sebut dengan Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan rezim Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden RI kedua yang dimulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Pemerintah Indonesia sempat terancam digantikan dengan paham komunis dan peristiwa pemberontakan G30 September atau PKI, dan pemerintahan Orde Baru menitik beratkan pengembalian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang dikeluarkannya Super Semar adalah akibat peristiwa gerakan 30 September 1965 atau Gestapo, Gestok atau G30 September atau PKI, yaitu aksi kudeta PKI Partai Komunis Indonesia yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI Angkatan Darat dan beberapa orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan negara, pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana, dan keamanan negara menjadi tidak stabil. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan 66, masyarakat Indonesia mengajukan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Adapun 3 tuntutan rakyat atau Tritura. 3 tuntutan rakyat yaitu yang pertama, menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya seperti Gerwani, Lekra, BTI, kemudian Pemuda Rakyat. Yang kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pembersihan kabinet Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat dari unsur-unsur PKI seperti Wakil Perdana Menteri 1, Dr. Andes Subandrio. Dan yang ketiga, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga pokok dan memperbaiki ekonomi. Adapun tujuan Orde Baru. Yang pertama, untuk mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Dan yang ketiga, melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional. Kebijakan pemerintah Orde Baru. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai macam kebijakan, yaitu yang pertama adalah kebijakan ekonomi, yakni membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita dimulai pada tahun 1969 hingga 1994 dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu keberhasilannya adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. Pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan politik. Kebijakan politik dalam negeri adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya dan membersihkan DPR atau MPR dari unsur-unsur PKI. Pemilu pada masa Orde Baru pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik dari 10 menjadi 3, meresmikan peran militer dalam pemerintahan Dwi Fungsi ABRI, serta mewajibkan penataran P4, yakni pedoman penghayatan pengamalan Pancasila bagi masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan sosial, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti program keluarga berencana, transmigrasi, perbedaan Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama kebijakan ekonominya masih bersifat tertutup dengan orientasi komunis atau sosialis. Politiknya emosi nasionalisme masyarakat masih sangat tinggi karena negara baru saja merdeka. Kemudian Orde Baru kebijakan ekonominya, ekonomi terbuka dengan orientasi kapitalis. Politiknya memiliki keinginan yang kuat untuk berubah dan memperbaiki masalah yang muncul pada masa Orde Lama dan berkeinginan untuk membangun ekonomi serta membuka ruang bagi para investor asing. Selanjutnya ada kelebihan Orde Baru. Yang pertama, meningkatkan GDP per kapita Indonesia pada tahun 1968. GDP per kapita Indonesia hanyalah sekitar 70 US dollar dan berhasil mencapai lebih dari 1000 US dollar pada tahun 1996. Program keluarga berencana yang tidak dilakukan pada masa Orde Lama berhasil diimplementasikan pada masa Orde Baru. Semakin banyak orang yang bisa membaca sehingga tingkat pengangguran menurun, kebutuhan pangan semakin tercukupi, keamanan dalam negeri semakin meningkat, dan yang terakhir gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua, ASUH, sukses dilaksanakan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.